Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 1 Pendahuluan Sin Faxiang Sutra Teratai episode 180 Menjalin jodoh baik secara luas dan menapaki jalan Bodhisattva. Dalam mempelajari ajaran Buddha, saya berharap kita dapat membangkitkan tekad luhur dan menegakkan ikrar agung, memberi manfaat untuk diri sendiri dan orang lain, mencerahkan diri sendiri dan orang lain. Inilah pencerahan batin yang seharusnya dimiliki oleh kita. Sebagai praktisi spiritual batin pencerahan agung, kita sering melafalkan Maha Bodhisattva. Maha artinya besar, Bodhi artinya pencerahan, Sattva artinya batin. Jadi berarti batin pencerahan agung. Jika kita menerjemahkannya ke dalam bahasa Mandarin, artinya adalah batin pencerahan agung. Orang yang membangkitkan bodhicitta mencari jalan agung yang maha luas tiada batas. Selain itu juga mematangkan para makhluk. Inilah yang disebut memberikan manfaat bagi diri sendiri, sekaligus memberikan manfaat bagi orang lain. Dalam proses membina diri, kita mencari jalan agung yang luas. Laksana kita sedang membuka jalan, dari tidak ada hingga terdapat jalan, hingga kita mengetahui kita berdiri pada titik akhir, arah tujuan dari jalan ini. Kita harus berusaha untuk membuka jalan, terutama untuk membuka jalan yang akan kita lalui. Dengan demikian juga harus bekerja keras. Mengapa kita tidak membuka jalan yang lebih lebar sedikit? Ketika kita berjalan di depan, jalan yang telah kita bentangkan di belakangnya dapat membuat banyak orang berjalan pada jalan yang sama, dapat berjalan dengan aman dan cepat, dapat mengarahkan kita pada jalan pencerahan yang kita cari. Tujuan ini, maka sebagai seorang praktisi spiritual, laksana orang yang membuka jalan, maka mereka yang membangkitkan hati bodhisattva mencari jalan yang agung dan luas. Semua yang dicari adalah sangat luas dan mendalam. Jalan agung yang luas dan mendalam ini, kita harus membangkitkan tekad luhur dan menegakkan ikrar agung untuk mendapatkannya, tidak hanya untuk diri kita sendiri yang dapat mencapai titik akhir tersebut. Pada saat yang sama, juga dapat menjadi faktor penyempurna untuk orang lain. Maka kita dapat menjadi faktor penyempurna untuk para makhluk. Pencapaian diri sendiri juga membuat orang lain memiliki pencapaian sama seperti yang kita bahas sebelumnya. Meskipun jarak dalam membina diri sangat panjang, terkadang jika batin pencerahan tidak dijaga dengan baik, akan timbul rasa malas, meninggalkan pelafalannya, menelantarkan, melupakan, tidak mampu memahami prinsip kebenaran. Melatih diri jika tidak dilakukan dengan sepenuh hati, secara alami pelatihan diri kita akan terlantar. Jika terlantar, kita tidak akan lagi bisa memahami prinsip kebenaran. Oleh karena itu, di antara 800 murid Bodhisattva Varaprabha terdapat seorang yang bernama Yasaskama yang hanya mencari nama. Banyak berkunjung ke klan besar, yakni meninggalkan pelafalannya, menelantarkan, melupakan. Ini merupakan contoh praktisi yang malas. Namun dia juga menjalankan banyak perbuatan baik, memungkinkannya untuk bertemu dengan Buddha yang tak terhitung banyaknya. Yakni juga berarti sebersih niat yang dia miliki adalah baik. Juga menjalin jodoh baik secara luas dengan orang lain, sama seperti memberi persembahan kepada Buddha yang tak terhitung banyaknya. Memberi persembahan kepada banyak Buddha, menghormati Buddha, Bodhisattva, dan Dharma. Dia juga mengetahui bersukacita untuk orang lain. Turut bersukacita disebut sebagai jasa kebajikan. Turut mempraktekkan jalan agung. Jalan agung merujuk kepada membangkitkan bodhicitta, yang juga merupakan batin pencerahan agung. Bahkan para praktisi spiritual pada masa lampau tidak dapat dihindari ada yang seperti ini juga.
Orang yang meninggalkan pelafalannya, menelantarkan dan melupakan. Orang yang melupakan dan tidak berkompeten ini, namun dia memiliki batin pencerahan batin yang teguh. Tidak tahu apakah semua orang memahaminya. Sebagian orang akan merasa dia adalah pemalas, juga orang yang hanya mencari keuntungan. Mengapa orang ini memiliki sebab dan kondisi untuk bertemu dengan banyak Buddha? Nah, ini karena hakikat dasar yang dimiliki oleh semua orang. Jadi, sebersih niat batin pencerahan dan hakikat dasar masih berada sejak kurun waktu yang sangat lama. Dia juga sangat menghormati serta mengikuti pengajaran Dharma yang diberikan oleh Sang Buddha. Dia meresapi, menyetujui, dan meyakini. Hanya saja dia memiliki tabiat buruk, yakni malas. Ini mengajarkan kepada kita, para praktisi spiritual, harus senantiasa meningkatkan mawas diri. Tidak boleh memiliki keteledoran sedikit pun yang membuat tabiat buruk kita muncul kembali. Maha Bodhisattva muncul di dunia dalam wujud untuk memberikan pengarahan dan mengawasi. Sehingga seperti yang saya katakan sebelumnya, jika makhluk awam, orang yang membina diri untuk pertama kali, jika ingin membangkitkan tekad untuk pertama kali, namun batin pencerahannya tidak teguh, malas ataupun serakah, ini merupakan praktek tercemar pada era kemunduran Dharma. Organisasi dengan praktek tercemar, praktek yang harus kita latih adalah praktek murni. Jangan mengira di dalam naskah sutra telah memiliki bodhisattva yang demikian. Mengapa masih memiliki kesempatan dapat berada dalam organisasi yang sangat besar? Peran bodhisattva yang datang ingin menyampaikan kepada kita, jangan malas. Jika di dalamnya terdapat satu orang yang malas dan serakah, hubungan silah dan lain-lain tidak murni, juga termasuk ke dalam praktek tercemar. Ini merupakan sebuah peringatan kepada semua orang. Panggung kehidupan. Bodhisattva juga membuat panggung di dunia untuk memainkan peran pada kondisi kehidupan manusia. Maka ini merupakan suatu pengajaran dan bimbingan. Dengan menampakkan rupa pada bagian naskah sutra ini, saya sangat khawatir sebagian orang bertoleransi terhadap segala hal dengan cinta kasih. Itu benar. Sebagai praktisi ajaran Buddha, kita harus toleransi cinta kasih tanpa batas. Tanpa batas. Namun, terdapat peraturan hidup di dunia ini. Maka Sang Buddha menciptakan aturan dan sila. Ketika kita berbuat kesalahan, maka harus bertobat. Harus mengerti untuk mengaku. Di dalam perkumpulan sangha disebut sebagai bertobat. Memintanya untuk kembali tepat waktu, memintanya untuk segera bertobat. Merubah masa lalu dan memulai yang baru. Ini barulah disebut sebagai cinta kasih. Setiap orang harus bersungguh-sungguh dalam bermawas diri, menjaga tekad pembinaan diri dengan baik, harus menjaga sila dan aturan. Ketika melanggar sila dan aturan, itu merupakan suatu praktek tercemar. Membangkitkan bodhicitta merupakan jalan kebodian agung, yang juga merupakan jalan pencerahan agung. Jalan agung ini kita harus membentangkannya dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati melangkah ke depan, tidak membuka jalan simpang yang lain. Dengan demikian akan tersesat. Satu penyimpangan niat pikiran akan melakukan kesalahan dalam setiap perbuatan. Maka sebersih niat ini sangat penting, sehingga semua orang harus berbalik arah setelah melakukan kesalahan. Dengan demikian barulah dapat turut mempraktekkan jalan agung dan menyempurnakan 6 paramita. Sekarang bertemu dengan singa dari Sakya dan setelah itu akan mencapai kebudahan. Gelarnya adalah Maitreya dan akan menuntun para makhluk secara luas dengan jumlah yang tiada terbatas. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Bagian sutra ini menjelaskan bahwa
Karena pada masa lampau Bodhisattva Yasaskama tersebut, pada akhirnya dia juga mampu mengikuti pelatihan diri semua orang. Akar kebajikannya juga telah sempurna. Pada saat yang sama, dia juga memahami untuk mempraktekkan 6 paramita, yaitu mempraktekkan jalan Bodhisattva. Setelah menyempurnakan 6 paramita, sekarang bertemu dengan singa dari Sakya. Nah, singa dari Sakya ini merupakan gelar kebajikan Buddha Sakyamuni. Buddha adalah tiada gentar dan leluasa di dalam 3 kelompok alam, seperti Raja Singa di antara para hewan. Singa dari Sakya merupakan gelar yang menunjukkan moral kebajikan dari Bhagavan Sakyamuni. Ini dikarenakan Buddha adalah tiada gentar dan leluasa di dalam 3 kelompok alam, seperti Raja Singa di antara para hewan. Singa merupakan raja di antara para hewan. Di dalam hutan yang luas, terdapat berbagai jenis burung dan hewan yang berbeda. Maka pada hutan yang sangat luas, di antara semua makhluk yang berada di dalamnya, namun hanya singa yang paling dihormati. Juga semua hewan, jika mendengar raungan singa, semua orang sangat takut, karena singa merupakan hewan terkuat di hutan. Sehingga kita mengumpamakan Buddha Sakyamuni sebagai raja para hewan di hutan, maka disebut sebagai singa dari Sakya, yang merupakan sebuah perumpamaan. Buddha memiliki kebijaksanaan terunggul di tengah orang banyak, sedangkan singa merupakan raja para hewan di hutan yang memiliki kebijaksanaan terunggul di 3 kelompok alam. Guru pembimbing dari 3 kelompok alam, ayah yang penuh kasih sayang dari 4 jenis kelahiran, maka sebut gelar kehormatan dan gelar kebajikan Buddha Sakyamuni. Gelarnya adalah singa dari Sakya, yang maknanya merupakan sebuah penghormatan. Terutama Bodhisattva Yasaskama pada akhirnya akan mencapai kebudahan, maka di antara murid Bodhisattva Parapapa ketika itu murid ini sekarang merupakan murid Buddha Sakyamuni yang akan menerima peramalan dari Buddha Sakyamuni. Demikianlah yang disampaikan oleh Bodhisattva Manjusri. Maka setelah itu akan mencapai kebudahan. Gelarnya adalah Maitreya dan akan menuntun para makhluk secara luas. Pada masa mendatang dia juga akan mencapai kebudahan bernama Maitreya yang akan menuntun para makhluk secara luas dalam hitungan yang tak terbatas. Kita semua mengetahui bahwa Bodhisattva Maitreya adalah Buddha Maitreya yang akan datang selanjutnya. Hal ini sudah dipahami oleh umat Buddha. Di manakah Bodhisattva Maitreya sekarang? Saat ini berada di surga Tusita. Maitreya diterjemahkan sebagai yang penuh kasih, menunjukkan bahwa beliau memiliki hati yang sangat luas, batin welas asih yang sangat agung. Nah, baru saja kita membahas ya, dia menjalin jodoh dengan sangat luas, banyak melakukan hal baik. Inilah keistimewaan sosok Bodhisattva ini. Ingatkah yang pernah kita bahas, terdapat 2 sosok Bodhisattva? Satu orang fokus melatih kebijaksanaan, satu orang lainnya melatih welas asih. Yang fokus melatih kebijaksanaan adalah Bodhisattva Maitreya. Yang fokus melatih cinta kasih adalah Buddha Sakyamuni. Satu orang fokus untuk mencari kebijaksanaan, yang satu lagi tidak menyayangkan diri sendiri, bersumbangsi dengan sepenuh hati. Maka ketika jalinan jodoh matang, sehingga kita dapat mencapai kebudahan dalam waktu yang cepat. Satu orang hanya untuk diri sendiri, sehingga ketika dia membina diri, pada saat dia mencapai kebudahan, jalinan jodoh para makhluk belum mencukupi. Maka masih harus menunggu untuk mencapai kebudahan pada masa mendatang, baru mampu mencapai kebudahan. Ketika jalinan jodoh matang, pada saat ini, Bodhisattva Maitreya mulai melatih cinta kasih, sehingga di istana surga Tusita, tepatnya di pelataran dalam dari surga Tusita, yakni ladang pelatihan Bodhisattva. Banyak Bodhisattva melatih diri bersama Bodhisattva Maitreya di sana.
Bagaimana cara menyempurnakan cinta kasih ini? Semua orang mungkin berpikir, bukankah surga adalah tempat yang menyenangkan? Bagaimana melatih cinta kasih pada tempat yang penuh kegembiraan? Meskipun sekarang dia berada di pelataran dalam surga Tusita Maitreya, sebenarnya dia senantiasa berada di dunia untuk membimbing para makhluk. Sehingga datang ke dunia adalah tugas tambahannya. Sekarang dia berada di pelataran dalam Maitreya. Bodhisattva Maitreya adalah Maitreya diterjemahkan sebagai sang pengasih. Sekarang berdiam di pelataran dalam dari surga Tusita dan akan menjadi Buddha pada kehidupan selanjutnya. Terlihat bahwa Bodhisattva Maitreya sekarang berada di istana surga Tusita. Makna dari istana surga Tusita adalah bahwa di dalam batin beliau telah sepenuhnya membangkitkan tekad Bodhisattva. Sekarang berada di ladang pelatihan Bodhisattva, berlatih diri dengan demikian, sehingga fokus melatih praktek welas asih. Jika kita memikirkannya kembali, surga Tusita bisa berada di tempat yang lain. Saya sampaikan kepada Anda. Istana surga Tusita merupakan ladang pelatihan Bodhisattva. Setiap orang memiliki surga Tusita. Semua orang memiliki ladang pelatihan Bodhisattva. Ketika Anda menunjukkan welas asih, jalan Buddha yang akan mencapai kebudahan pada masa mendatang, juga berarti ketika Anda semakin memiliki welas asih, kesempatannya semakin banyak. Bodhisattva Maitreya juga sama ya, datang ke dunia, masuk ke tengah kerumunan orang yang menderita, melakukan tugas penyelamatan sehingga namanya adalah Maitreya. Arti Maitreya jika diterjemahkan adalah cinta kasih. Sebagai praktisi ajaran Buddha, 4 batin tanpa batas. Kata cinta kasih sebagai yang pertama. Ada cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keseimbangan batin. Maka untuk mengasuh batin welas asih ini, jalinan jodoh dengan para makhluk harus terpenuhi. Sering saya sampaikan, sebelum mencapai kebudahan, terlebih dahulu harus menjalin jodoh dengan orang lain. Jika kita ingin menjalin jodoh baik dengan orang lain, kita harus memiliki cinta kasih. Batin yang penuh dengan cinta kasih juga banyak melakukan karma baik. Barulah dapat bertemu Buddha tak terhingga. Melihat orang lain menggunakan batin Buddha, setiap orang adalah Buddha. Jika kita dapat senantiasa mengasuh cinta kasih yakni maha cinta kasih tanpa syarat. Dengan siapa yang tidak memiliki hubungan dengan kita, kita harus membuatnya merasa sukacita. Bagaimana kita dapat menjalin jodoh baik dengannya? Inilah Bodhisattva. Di dalam batin setiap orang memiliki hati Bodhisattva. Bodhisattva harus membangkitkan maha cinta kasih tanpa pamrih. Kita harus menjalin jodoh baik dengan siapapun. Ini disebut welas asih, sang pengasih. Surga Tusita berada di dalam batin kita yang merupakan calon Buddha. Kemudian Bodhisattva Maitreya akan menjadi Buddha Maitreya. Ini merupakan gambaran yang digambarkan oleh Bodhisattva Manjusri ketika Buddha Sakyamuni memasuki Samadhi. Menjelaskan era Buddha Surya Chandra Pradipa, terdapat Bodhisattva yang demikian. Bodhisattva ini ketika berada dalam lingkungan yang demikian telah melewati kurun waktu yang sangat panjang, pernah kehilangan niat, namun dia secara cepat menjalin jodoh baik dengan semua orang, sehingga dia dapat mencapai kebudahan pada masa mendatang, menuntun para makhluk yang tak terhingga karena membuat banyak jalinan jodoh baik. Orang lain bersukacita ketika melihatnya, menerima ketika mendengarnya. Jadi jika menjalin jodoh baik dengan orang lain, setiap kalimat adalah dharma. Jika menjalin jodoh buruk, setiap kalimat adalah kejahatan. Ini merupakan perkataan yang sering saya sampaikan kepada semua orang. Tanpa menuntun para makhluk, tanpa menjalin jodoh baik, tentu tidak dapat mencapai kebudahan.
maka semua orang harus senantiasa lebih bersungguh hati. 多用心感恩